Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187200525. Kali ini kesempatan ini saya kebagian tugas untuk menyelesaikan proyek UAS daripada mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu merangkum sedikit daripada materi yang telah saya presentasikan pada pertemuan yang lalu. Kebetulan saya berkesempatan mendapatkan materi yaitu pengertian dari penilaian dalam proses evaluasi pembelajaran. Tentunya penilaian merupakan salah satu daripada bagian terpenting. Langsung saja ke pengertian penilaian. Penilaian sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya penilaian, nilai itu merupakan dari hasil belajar yang kita amati, merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dan pendidikan ini tentunya penilaian itu sangat penting sekali ya, karena dalam pendidikan itu kita belajar mengajar, tidak hanya murid saja yang melakukan penilaian, tentunya kita juga sebagai pengajar harus bisa memiliki penilaian terutama pada diri sendiri. Sudah berhasilkah kita dalam mengajar tersebut dengan benar, sudah menyampaikan sesuai yang sudah semestinya gitu. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Jadi itu nilai itu merupakan wujud secara kuantitatif ya pada hasil belajar ini. Hasil belajar peserta didik tidak selalu mudah dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi beberapa aspek tersebut merupakan satu cara yang dilakukan dalam penilaian. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah tercapai oleh peserta didik ini dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Ya, evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Jadi selama mengajar itu, selama proses kegiatan belajar mengajar, adanya kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang selama ini kita lakukan pembelajaran, belajar mengajar, kemudian baru kita bisa melakukan penilaian setelah melakukan evaluasi itu. Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2007, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2007 nomor 20 yang berbunyi penilaian menyatakan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta didik seperti nilai yang akan diberikan, atau juga keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Dalam penilaian yang sering diistilahkan dengan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi yang digunakan dalam suatu kegiatan, sehingga dalam penggunaannya terkadang akan membingungkan perbedaan dan istilah tersebut. Jadi adanya tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi itu merupakan step-step atau cara-cara untuk melakukan penilaian itu. Kemudian
Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Jadi penilaian ini harus dilakukan dengan benar, harus dilakukan secara efektif supaya kita bisa dapat mengukur dengan jelas, dengan benar, dengan tepat, tidak keliru, seperti itu ya. Kemudian fungsi dari penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting. Sudah saya sebutkan tadi, merupakan elemen yang penting, suatu hal yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Dalam pembelajaran, penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi dilakukannya penilaian ini kita juga sebagai pengukuran, apakah sudah mencapai tujuan kah, sudah target kah, apa yang kita ajari itu bisa sudah dimengerti kah, seperti itu kurang lebih. Pencarian atau finding out yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan selama proses pembelajaran. Kita harus melihat sebelum penilai itu, kita harus bisa introspeksi atau melihat kembali apa kesalahan-kesalahan itu. Kemudian untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum tersebut, dilakukannya ada tes dan non-tes. Ada dua, tes dan non-tes. Yang pertama, tes dapat didefinisikan sebagai perangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Kemudian non-tes merupakan teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian selain itu lanjut dengan pengukuran. Semua kegiatan di dunia ini tidak akan bisa lepas dari masalah pengukuran. Keberhasilan suatu program pendidikan hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Jadi semua kegiatan di dunia ini dibutuhkan pengukuran sebagai alat pertimbangan, bisa dikatakan seperti itu. Setelah dilakukan pengukuran, baru kita bisa melihat keberhasilan suatu program tersebut. Kemudian assessment. Tujuan assessment adalah untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menguasai suatu program pembelajaran yang tepat sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran secara tepat. Assessment of learning adalah proses mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti dengan maksud meringkas penilaian pada sebuah pemberian poin setiap waktu, membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa atas dasar kriteria penilaian, dan menetapkan nilai untuk kualitas siswa. Kemudian ada evaluasi. Jika kita bicara asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran, maka lingkup asesmen hanya pada individu
siswa dalam kelas. Sedangkan lingkup evaluasi adalah seluruh komponen dalam program pembelajaran tersebut. Jadi semuanya kita bicarakan dalam evaluasi. Kalau Anda akan mengevaluasi program pembelajaran yang telah Anda lakukan, maka Anda harus mengevaluasi pelaksanaan dan keberhasilan dari program pembelajaran yang telah Anda rencanakan. Jadi semuanya itu kita lihat dulu, baru kita evaluasi kembali. Evaluasi untuk apa? Untuk mengetahui sudah sesuai belum sama apa yang sebelumnya kita rencanakan itu. Sudah mencapai tujuan itu kah, atau masih ada yang kurang kah, gitu kurang lebih ya. Kemudian input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah itu. Maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki sesuatu tingkat sekolah, calon peserta didik itu dinilai dahulu kemampuannya. Dengan penelitian itu diketahui apakah kelak akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Kita melihat dulu peserta didiknya itu. Kemudian output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Jadi ini bagian dari output penilaian. Umpan balik atau feedback merupakan segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi umpan balik. Ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang tidak siap pakai yang belum memenuhi harapan akan mengunggah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan. Biasanya penyebab itu antara lain yaitu input yang kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat kualitasnya, materi yang tidak atau kurang, metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memenuhi standarnya, kurang sarana penunjang, dan sistem administrasi yang kurang tepat. Jadi itu beberapa bagian dari penyebab kurang bermutunya suatu lulusan pendidik itu. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan karena saya sendiri pribadi sedang melakukan pembelajaran. Banyak tutur kata yang kurang sopan atau tidak baik mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.